Pak Asahan Panjaitan ya. Bagaimana seorang gembala lagi enak tidur ya ditelepon jam 2 subuh, ya kan? Artinya kalau dia mementingkan kepentingan sendiri, egois, dia pasti nggak mau bangun lu, nggak mau angkat lu. Telepon dari siapa nih? Pak Otang katanya. Pasti kita datang nih. Pura-pura nggak dengar lah, ya kan? Kalau saya bilang saya nggak bisa jadi gembala. Jam 10 handphone saya udah matiin. Telepon jam 2 pasti nggak angkat, bukan nggak angkat, memanggil doang, nggak ada berdering, ya kan? Nah itu kalau kita lihat gembala ya, gembala itu luar biasa lu, saya salut lu. Walaupun gembala semua mempunyai kelemahan ya, tapi mereka nggak egois lu. Jam berapa aja siap, handphone nggak pernah dimatiin, kecuali nggak ada kuota ya. Keterlaluan kalau jemaatnya ngambil kuota ya. Nah itu ya, kita harus matikan keegoisan kita itu ya. Kita lihat berikutnya, apa lagi? Kita lihat Roma pasal 6 ayat 11 sampai 12. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, dosa harus kita matikan. Tadi kita dengar kesaksian ya, bagaimana hidup kita yang dulu ya, yang harusnya nggak layak ya, suka mengecewakan Tuhan, suka menyalibkan Tuhan yang kedua kali, suka mendukakan Tuhan, ya hidup nggak benar, bukan di jalan Tuhan. Ya benar ya Pak David ya. Ya, tapi ternyata nggak hanya ibu ini, Ibu Sandy ya sama Pak David ya, tetapi kita semua ya. Kita semua, termasuk saya, termasuk Bapak Gembala ya, dulu hidupnya juga nggak benar. Hidupnya dalam dosa. Sekarang masih kadang-kadang ya. Udah benar belum hidupnya? Belum ya. Pengakuannya jujur ya. Tapi jangan takut. 1 Yohanes pasal 1 ayat 19 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu janji Tuhan. Walaupun kita berdosa lagi, kita tetap diampuni. Itulah anugerah Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang tiada batasnya buat kita semua. Tapi jangan diulang terus ya. Ya udah marah orang, marah lagi. Jangan ya. Itu mendukakan hati Tuhan. Jadi kita, firman Tuhan mengatakan, kita harus mematikan segala dosa kita, segala ketidakbenaran kita yang kita lakukan. Apa itu? Ada yang mau ngaku? Apa itu segala dosa kita? Apa aja contohnya? Banyak ya. Berjudi, apalagi? Berbohong, mabuk. Tapi kalau waktu datang ada yang mabuk mobil kan? Ada. Nah, kalau mabuk itu nggak apa-apa ya. Angki ya. Ya, apalagi banyak ya kalau ditulis, wah berderet ya, banyak sekali. Nah itu semua harus kita matikan semua. Karena apa? Karena Tuhan tidak senang. Karena Tuhan sudah mati buat kita. Masa kita nggak mau matikan segala dosa kita buat Tuhan? Amin. Mau? Matikan dosa kita? Kata kita matikan dosa lu. Ini ada yang ngomong ya. Oke, kita lihat berikutnya. Apa yang harus kita matikan? Ya, karena Yesus sudah mati buat kita, kita harus matikan apa lagi yang tidak ada dapat diri kita sendiri. Kita buka Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan buat kita Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, firman Tuhan mengatakan masih banyak hal yang harus kita matikan. Ini sering terjadi dalam hidup kita ini. Apa aja nih? Kepahitan. Kalau kopi pahit nggak apa-apa ya, saya minumnya kopi pahit ya. Teh pahit boleh, sayur pahit boleh, ya. Obat yang pahit boleh, ya kan, itu kesembuhan ya. Tapi kepahitan di sini ya. Apalagi di sini kegeraman, gitu ya. Geram ya. Itu bukannya apa ya?
Mungkin ya salah satunya gitu ya. Nah, mungkin kalau kita disalib orang tadi ya, gue mau ini salib balik lagi nih ya kan, gitu kan biasanya. Nah, apalagi kemarahan. Nah, ini yang sering terjadi. Termasuk saya juga nih suka marah nih. Ya, tapi Bapak Ibu nggak tahu ya saya marah ya. Nah, kemarahan sering terjadi. Lagi emosi, lagi moodnya nggak bagus, lagi apa lagi? Lagi dompetnya nggak bagus ya kan? Nggak ada duit, ada masalah, apalagi tuh? Ya banyak lah yang membuat kita marah. Ya ada orang yang bikin kita kesel, kita marah. Ya lapar juga marah ya, haus marah. Terutama mau uang. Ya, tadi ngantri kamar mandi nggak dapat marah. Banyak sekali ya membuat kita marah. Tapi Tuhan bilang matikan itu marahan, ya kan? Terus apa lagi? Pertikaian. Nah, puji Tuhan saya lihat sini nggak ada pertikaian ya, semua baik ya. Amin. Di luar sana banyak. Apa di sini nggak ada yang ngaku ya? Mungkin ya. Malu ya, nggak ada yang ngaku ya. Kan wajah orang seseorang Ah. mengakui. Nah, apa lagi nih? Fitnah. Fitnah kayaknya nggak ada sini ya. Puji Tuhan ya. Ya, itu yang Tuhan tidak suka. Maka Tuhan bilang matikan semua itu. Matikan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dibuang artinya dimatikan. Jangan dipakai lagi. Itu nggak bagus, ya kan? Nggak bagus. Harus kita matikan semua itu. Kalau kita